Halo sahabat, pernah gak sih kamu memiliki teman yang akan menyendiri saat berada di tengah pesta, asik dengan dunianya sendiri di suatu sudut ruangan, dan cenderung diam saat diajak berbicara, tapi terkadang akan menertawakan diri sendiri saat ia melontarkan sebuah lelucon? Percayalah, mereka bukan aneh, tapi merekalah yang Nano sebut sebagai introvert. Saat kalian menemui introvert, kalian juga perlu memahami prinsip hidup mereka. Hanya orang yang memiliki toleransi tinggi yang dapat memahami prinsip hidup mereka. Bahkan keluarga, kawan, orang terkenal, ataupun teman tidak dapat memahami mereka. Namun terkadang justru tokoh agama ataupun sesama mereka yang dapat memahami mereka. Karena mereka hanya butuh orang yang bertoleransi tinggi, menerima mereka apa adanya, dan tidak meninggalkan saat sisi buruk dari mereka yang mereka anggap itu wajar, padahal terlihat aneh dengan konsep sosialisasi. Kami para introvert sangat menyukai kesendirian, dan kami cenderung pendiam saat berada dalam kelompok. Kami melakukan itu bukan atas kemauan kami, tapi kami mempunyai fantasi yang tidak ada hentinya, berputar-putar dalam kepala kami sehingga itu membebani kami. Sehingga kami pun terkadang malas membicarakannya dan membuat kami pun lama berpikir untuk melangkah ke topik yang saat itu tidak ada dalam fantasi kami. Fantasi, dan terkadang kami pun berdialog dengan diri sendiri yang membuat kami cenderung diam, namun terkadang itu menjadi salah paham dan mengira orang-orang di sekitar kami menganggap kami tidak tertarik atau tidak paham dengan topik yang sedang mereka bicarakan. Bagi kami, bicara itu yang penting, bukan yang penting bicara. Padahal terkadang pula kami juga melontarkan lelucon dan candaan untuk mencairkan suasana. Namun itu terkadang pula disalahpahami dan beranggapan kami tidak serius dalam berdialog dan menolak interaksi. Padahal kami terbilang termasuk pendengar yang baik. Kami diam bukan karena tidak tertarik, melainkan untuk mendalami topik yang lawan bicarakan. Kami susah untuk menyusun kata demi kata hingga menjadi kalimat yang keren dan mudah dipahami oleh lawan bicara. Oleh sebab itu, kami lebih banyak diam dulu saat berdialog. Kami pun juga memiliki prinsip tidak perlu banyak kawan dan tidak perlu butuh pacar. Kami berpikir bahwa berteman itu harus bersinergi, saling bertukar pikiran, sama-sama merasakan pahit manisnya juga, bukan hanya sekedar teman main atau teman di saat itu saja. Dan kami menganggap orang-orang seperti itu hanyalah kenalan saja. Sedikit egois memang, tapi begitulah kami. Kami juga tidak butuh pacar, karena di setiap detik dan momen kami berpikir ke depan nantinya suatu saat, entah kapan. Itu yang selalu ada di pikiran kami saat pertama kali mendapatkan hal baru. Dengan banyaknya pengalaman dari cerita-cerita orang tentang pacaran putus, sudah 2 tahun putus, sudah lama putus, dan akhirnya putus, masih sayang putus, dan lain-lain. Dan tidak ada hukum yang melarang mereka putus juga, yang membuat kita tidak begitu membutuhkan pacar. Kami hanya menyukai mereka dalam diam dan tidak berani memilikinya saat kami belum siap menikah. Namun jika saat kami sudah siap, tanpa basa-basi, kami pun akan segera mengatakan kepada lawan jenis yang sudah lama kami sukai untuk menikah. Jika mereka menolak, hati kami akan spontan mengatakan, dia bukan jodoh saya, atau dia terlalu perfect buat saya, atau masih banyak cewek yang lebih baik dari dia.
Dan secara alami, cinta yang sudah lama kami pendam itu pelan-pelan hilang dengan sendirinya karena kesibukan kami bekerja, bermain, atau mencari kesenangan lainnya. Menurut kami, bukan memiliki banyak uang, bisa jalan-jalan, memiliki barang seperti laptop HP yang mewah, mobil yang mewah, yang membuat kami sedih, galau, atau yang kami perjuangkan. Hal yang membuat kami sedih adalah ketika dalam suatu waktu kami tidak bisa melakukan hal yang kami inginkan, seperti mencoret-coret di sebuah kertas hingga menciptakan sebuah karya yang memuaskan mata, mengotak-atik nada hingga menciptakan sebuah lagu yang menggetarkan jiwa, ataupun merangkai kalimat hingga membuatnya menjadi sebuah karangan yang menggetarkan hati pembacanya. Meskipun begitu, walau kami terlihat egois, kami tetap selalu menjaga dan mempertahankan apa yang kami sukai, cintai, dan miliki. Oleh karena itu, tak heran jika kalian akan menemukan barang lama yang masih kami jaga, kenangan indah yang masih kami ingat, hingga tak jarang di antara kami akan mencintai lawan jenis dengan waktu yang sangat lama. Jadi, kami berharap jangan anggap kami aneh, tapi cukuplah mengerti watak dan sifat kami.